Dalam membuat copywriting itu mungkin teman-teman mengalami banyak sekali kendala ya, terutama di kendala ide ya. Konten yang menarik, ide konten, kemudian konten yang mengalir dengan baik itu mungkin kendalanya di situ ya, kebanyakan penulis atau copywriter. Dan dengan menggunakan ChatGPT akan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi akan mendapatkan hasil ya, konten yang cepat, berkualitas, kemudian banyak ragam ide dan inspirasi, dan tentu saja mudah ya, karena kita sudah disediakan konten oleh ChatGPT. Dan sebelum ke ChatGPT copywriting untuk Meta Ads, ini ada beberapa jenis copywriting iklan untuk sosial media, Facebook Ads atau ya Meta Ads lah ya, kita sebut Meta Ads. Ada yang jenis short ya, jadi sangat pendek, biasanya hanya 1 atau 2 paragraf saja. Kemudian ada yang versi long, yang panjang, ini bisa lebih dari 5 atau 6 paragraf. Kemudian ada yang tipikalnya general product atau produk umum. Produk umum ini adalah produk yang sehari-hari kita gunakan, seperti iklan produk baju, sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Fashion, makanan, itu umumnya memang produk-produk fisik yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada yang jenis solutif ya, produk solusi. Ini memang spesifik kepada mengatasi masalah ya, masalah jerawat, masalah kebotakan, masalah kurang tidur atau susah tidur, dan lain sebagainya. Itu jenis solutif produk. Kemudian ada yang digital product, produk-produk digital seperti jasa, software, online course, dan lain sebagainya. Dan ada yang tipikalnya hard selling, konten yang to the point, menyampaikan list item atau list hal-hal atau item ya yang didapat oleh customer. Dan ada yang tipikalnya jenisnya soft selling, konten yang melibatkan story atau cerita dan menonjolkan masalah serta benefits produk. Nah, ini jenis-jenis copywriting di sosial media, Facebook, Meta Ads atau Instagram juga, yang mana tiap jenis ini memang akan beda ya, cara pembuatannya, penanganannya, pembuatan kontennya beda. Dan saat ini yang akan saya tunjukkan itu proses copywriting Meta Ads menggunakan ChatGPT. Ini ada di jenis yang long ya, termasuk long, dan juga jenisnya solutif, dan tipikalnya atau jenisnya produk digital, dan soft selling. Nah, itu yang akan saya tunjukkan. Baik. Sebelumnya saya ingin perkenalkan framework di copywriting iklan. Ini yang pernah saya ajarkan juga ya di beberapa online course dan juga workshop offline yang pernah saya ajarkan beberapa waktu lalu. Adalah pertama itu attention. Jadi memang si konten iklan ini harus ada aktivitas untuk mengundang minat, ketertarikan si audiens atau target interest yang Anda targetkan ya di iklan Anda. Dan ini di elemen attention ini ada di bagian headline, kalimat awal, dan juga kreatif gambar atau video. Kemudian ada connection, kalimat yang berisikan relasi, Anda relate ya antara produk Anda, penawaran Anda itu dengan audiens, ada kalimat yang menghubungkan itu. Kemudian time sensitive, di sini juga artinya adalah tidak hanya time atau waktu ya, tetapi keterbatasan stok juga itu termasuk di sini. Penawarannya terbatas ya, baik terbatas waktu atau terbatas jumlah. Kemudian action, jadi kalimat arahan yang jelas untuk mendapatkan penawaran Anda. Ini action tentu saja di akhir, biasanya di akhir konten iklan. Dan ini saya singkat biasanya ACTA ya, ACTA. Attention, connection, time sensitive, dan action. Nah, maksud saya adalah bahwa setidaknya copywriting Anda, konten iklan Anda itu mengandung hal ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya wajib sebenarnya attention harus ada, kalimat connection,
kemudian time sensitive dan juga action pasti harus ada. Cuman untuk bagian yang ketiga ini ya, yang keterbatasan time sensitive, keterbatasan waktu atau jumlah, ini pun harus Anda pastikan ini jujur dan tidak mengada-ada ya. Kalau stok terbatas ya memang Anda katakan terbatas. Kalau tidak terbatas ya jangan bilang stok Anda terbatas ya. Tetapi saya ingin sedikit share juga tentang time sensitive keterbatasan ini. Ada beberapa kalimat-kalimat umum ya yang bisa Anda gunakan. Misalnya minggu ini penawaran dapatkan diskon lah atau amankan atau beli produk ini atau order sekarang minggu ini dengan harga sekian untuk minggu inilah. Jadi ada kalimat yang umum bisa digunakan. Minggu ini, saat ini, itu bisa Anda gunakan. Jadi tidak terbatas, tidak menyebutkan langsung ke angka ya. Tapi fleksibel digunakan di produk manapun. Kemudian satu lagi, tadi kan minggu ini, saat ini misalnya, mungkin Anda juga bisa langsung sebutkan stok terbatas ya, tanpa menyebutkan angka ya. Itu juga umum ya, bisa digunakan di manapun stok terbatas. Dan saya ingin sampaikan lagi sedikit lagi tentang time sensitive ini. Ingat, harus jujur, otentik, dan tidak boleh mengada-ada. Misalnya ini ya, hanya untuk 100 pembeli pertama. Kalau memang untuk 100 pembeli ya 100 pembeli. Jangan pembeli ke 101 dan seterusnya ya Anda kasih juga dengan penawaran yang sama. Jadi hanya untuk 100 pembeli. Kalau stok misalnya tinggal 10 ya Anda katakan tinggal 10. Tapi kalau stok Anda banyak, ratusan ribuan, Anda bilang stok tinggal 10 ya itu tidak otentik dan tidak jujur ya. Baik, saya lanjut ke kendala copywriting tadi ya. Tidak ada ide, kreativitas macet, tidak tahu apa yang harus ditulis, bingung dengan urutan kalimat dan paragraf, kemudian angle atau sudut copywriting terbatas dan sangat minim. Ini yang akan coba kita atasi ya di proses copywriting menggunakan ChatGPT. Dan juga tentang kreativitas ya, kadang kita merasa kalimat kita datar, kurang menarik dan biasa-biasa aja. Ini akan kita temukan solusinya dengan bantuan ChatGPT. Dan untuk persiapan copywriting, tentu saja akun ChatGPT dan juga prompt ChatGPT. Nah, ini yang akan saya tunjukkan di dokumen terpisah ya, di slide yang terpisah tentang hasil dari prompt ini ya. Jadi ini seperti yang Anda lihat, ini bahasa Inggris, Anda bisa terjemahkan aja, gunakan Google Translate untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia jika Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang Anda ubah itu cuma di area produk aja ya, di dalam kurung produk. Sisanya Anda kopas aja. Kemudian pengetahuan dasar copywriting, karena nanti akan ada proses ngecek ya, analisa copywriting apakah relevan, cocok, urutan kalimatnya enak, dan itu pun yang sudah saya sampaikan tadi ya tentang framework attention, connection, time sensitive, dan action. Kemudian saya juga sertakan ya beberapa link penting, tetapi sebelumnya saya ingin tunjukin hasil ChatGPT dengan prompt yang tadi ya. Prompt yang ini di ChatGPT. Nah, ini yang saya berikan perintah atau prompt kepada ChatGPT, dan untuk produknya segini ya yang saya blok ini. Dan keluarlah hasil headline dan juga body content dari ChatGPT. Kemudian selanjutnya ini saya simpan semua ya. Hasil ini saya simpan, headline, body ini, headline ada 10, konten ada 5. Ini saya simpan, saya amankan untuk saya coba tulis ulang dan menjadi referensi dan inspirasi ketika menulis konten final. Nah, ini saya pindahin ke sini ya. Ide tadi ini tentang social media marketing. Nah, ide headline-nya itu saya copy dan paste di sini ya di Google Docs. Dan Anda pun ya kalau dari ChatGPT itu ada ini, bisa kopas semua ya, ada icon copy ini. Baik, lanjut di Google Docs. Nah,
Saya baca ya headline yang disediakan oleh ChatGPT, dan juga saya coba analisa mana sih yang paling bagus gitu ya, paling cocok, paling powerful. Dan itu saya tandai dengan bold ya, saya cetak tebal. Kemudian setelah saya membaca, menganalisa 10 headline ini, saya pilih yang bagus, saya bold, kemudian saya tulis ulang dalam bahasa Indonesia, dan jadilah finalizing headline atau hasil final dari headline itu ada dua headline ya. Oke, sekarang ke konten. Konten kan di ChatGPT tadi memberikan 5 ya, saya juga kopas di sini untuk saya jadikan referensi hasil finalnya. Nah ini, dan ini juga yang versi long ya, tadi saya sampaikan versi long, soft selling juga ada di sini. Dan inilah hasilnya, dan juga sedikit kombinasi dengan framework ACTA yang tadi saya sampaikan ya, attention, connection, time sensitive, dan action. Nah inilah konten yang saya buat menggunakan ChatGPT. Karena gini ya, awalnya saya mau nulis copywriting untuk iklan ya Facebook, dan memang nggak kebayang ya, susah gitulah mendapatkan angle, mendapatkan ide-ide yang beragam dan kreatif itu tidak instan juga ya, agak susah ya. Ya udah, saya coba tanyakan kepada ChatGPT, akhirnya menjadi lebih mudah. Saya bisa membuat konten berdasarkan referensi ini. Dan Anda pun bisa lihat ya, jadi angle copywriting, ide kreatif itu bisa Anda temukan ya dari konten yang diberikan oleh ChatGPT. Dan apakah Anda mau menulis ulang atau langsung menggunakan ini ya, dengan edit sedikit saja misalnya, ya itu tidak masalah juga ya. Dan kebetulan di ChatGPT ini memberikan format konten yang pendek ya. Ini hanya 1 paragraf, 5 variasi tapi hanya 1 paragraf. Ya ini juga bisa digunakan langsung, atau Anda jadikan referensi untuk membuat versi yang long ya, yang panjang. Dan beberapa link penting ya buat teman-teman lebih advance, lebih maju lagi, lebih mahir lagi dalam menggunakan ChatGPT dan juga copywriting. Ini ada tutorial ChatGPT dan juga kumpulan prompt copywriting. Kemudian jago membuat prompt, karena prompt yang saya berikan itu hanya salah satu cara ya, salah satu prompt untuk mendapatkan copywriting untuk Facebook Ads. Sedangkan di Facebook Ads sendiri ya tentu saja masih banyak metode lain, prompt lain. Kemudian di training ini, di prompt mastery ini, Anda mendapatkan strategi membuat prompt, kemudian caranya, dan juga tips-tips lainnya ya, supaya bisa membuat konten apapun ya menggunakan ChatGPT. Karena Anda bisa membuat prompt yang powerful untuk bisnis Anda. Kemudian kumpulan prompt ChatGPT untuk social media marketing, dan kumpulan prompt ChatGPT untuk marketing dan sales.